Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Wayuningsih ingin menjelaskan mengenai perlawanan umat Islam terhadap Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Jepang melalui penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun 1941. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para kiai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarangan, dan hukuman mati, dan juga kejahatan yang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Perlawanan rakyat terhadap Jepang di Aceh pada tahun 1942 terjadi pemberontakan di Chot Plieng, Lok Sumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jail. Pemberontakan ini dapat dipadamkan, namun 2 tahun kemudian muncul lagi. Pemberontakan di Meureu di bawah pimpinan Teuku Hamid dan juga dapat dipadamkan. Karang Ampel, Sindang atau Kabupaten Indramayu. Pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan. Namun perlawanan ini dapat ditindas oleh Jepang dengan sangat kejam. Di Sukamah, Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Zainal Mustafa. Dalam perlawanan ini, Zainal Mustafa dibunuh kaki tangan Jepang. Dengan kenyataan ini, Jepang kemudian melakukan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyatnya. Lalu perlawanan peta di Meureudu, Pidi, Aceh pada November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Huyugun Teuku Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Lalu perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh pimpinan Regu atau Bundanco Kusairi bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang, sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. Lalu perlawanan Pangsuma. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma berkobar di Kalimantan Selatan. Pangsuma adalah pimpinan suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Momentum perlawanan Pangsuma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak
oleh pengawas Jepang. Satu di antaranya sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu di Jepang. Lalu perlawanan peta Meurudi di Aceh. Lalu yang kedua ada sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Saat ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa kolonial Belanda. Di perkotaan, terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja. Misalnya, sekarang muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang dahulu tidak ada, yaitu jasa konsultan, advokasi, dan lembaga bantuan hukum. Angkatan kerja juga mengalami pergeseran, terutama dalam hal gender. Dahulu tenaga kerja sangat dimonopoli kaum laki-laki, namun saat ini kaum perempuan telah berperan di segala bidang pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai perlawanan umat Islam terhadap Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.